Gadis itu diserang oleh dokter saat tidak sadar selama operasi anestesi. Namun, setelah bangun, dokter mengatakan padanya bahwa itu hanya halusinasi. Banyak orang mengalami hal seperti ini saat pertama kali dibius. Saat pergi, dokter menyarankan agar dia pulang, mandi, dan beristirahat dengan baik. Namun, Lassie selalu merasa bahwa dirinya mengalami sesuatu yang bukan sekadar halusinasi sialan. Dia pulang ke rumah, berusaha mengingat kembali kejadian tersebut. Namun, di bawah pengaruh obat bius, dia sama sekali tidak bisa menyatukan potongan-potongan gambar yang terpecah-pecah. Dia mengambil pakaian di lantai dan memeriksanya. Bekas-bekas di pakaian itu semakin menguatkan pikirannya. Dia benar-benar tidak berani membayangkan dirinya mengalami apa selama tidak sadar. Jadi, dia membawa bukti yang menurutnya berguna. Bergegas ke rumah sakit terbesar di kota untuk pemeriksaan. Namun, hasil yang didapat membuatnya semakin hancur. Menurut konfirmasi dokter, dia memang baru saja melakukan hubungan. Lassie segera memutuskan untuk melapor ke polisi. Namun, setelah melihat laporan, polisi berkata, tidak ada bekas perlawanan di tubuhnya. Bahkan tidak ada memar sedikit pun. Jadi, untuk memastikan apakah ini pemaksaan, diperlukan lebih banyak bukti. Selain itu, dokter telah membuka klinik di kota ini sejak zaman Sparta. Dia dikenal baik hati dan sering melakukan kegiatan amal. Mereka sulit percaya bahwa dia akan melakukan hal seperti itu. Namun, Lassie mencurigai dokter. Sudah sejak lama berniat jahat padanya. Tadi malam dia bertengkar dengan pacarnya karena hal sepele. Tanpa sengaja memecahkan kaca lemari es dan melukai tangan kirinya. Tidak menyangka akan jatuh ke dalam cengkraman jahat. Kemudian, beberapa potongan gambar buruk muncul di benaknya. Dengan kegigihannya, kepala polisi akhirnya setuju untuk membuka kasus. Lassie pulang ke rumah dengan lelah fisik dan mental. Jelas-jelas dia yang menjadi korban. Tapi sekarang bahkan polisi pun tidak mempercayainya. Dia berusaha keras membersihkan tubuhnya. Namun air bersih hanya bisa membersihkan kotoran di tubuhnya. Tapi potongan-potongan gambar di pikirannya seperti mimpi buruk yang tidak bisa hilang. Sisi lain, polisi juga menemukan klinik dokter. Setelah menjelaskan maksud kedatangan mereka, dokter tampak sangat terkejut. Selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Untuk bekerja sama dengan penyelidikan, dokter menceritakan kejadian malam itu. Ternyata malam itu dia sedang menerima pasien yang terluka. Siapa sangka saat itu Lassie tiba-tiba masuk dan berteriak-teriak, memaksa dokter untuk memeriksanya terlebih dahulu, agar tidak mengganggu pasien lain. Dokter terpaksa membawa Lassie ke ruang operasi terlebih dahulu. Karena Lassie terus-menerus tampak sangat tegang, dokter terpaksa memberinya suntikan obat penenang. Tapi tidak disangka setelah itu menerima keluhan seperti ini. Ketika polisi meminta dokter untuk memberikan sampel DNA, dia beralasan bahwa saat ini masih ada pasien. Meminta polisi datang lagi nanti. Polisi kemudian mengunjungi perawat di rumah sakit, dan juga mengkonfirmasi pernyataan dokter. Dan juga belajar dari rekan-rekan Lassie, bahwa malam itu dia memang bertengkar hebat dengan pacarnya. Kedua belah pihak juga mengalami luka-luka dengan tingkat yang berbeda. Dan luka lecet di kepala pacarnya juga tampaknya menunjukkan bahwa dokter tidak berbohong padanya. Ketika dia kembali ke klinik, dokter sudah menyiapkan satu tabung darah, dan meminta perawat untuk memberi label dengan namanya. Kemudian menyerahkannya kepada polisi. Maaf, saya seharusnya ada di sana saat pengambilan darah. Apakah kamu masih tidak percaya pada dokter pribadimu? Begitulah. Prosedur pengambilan sampel yang sangat tidak standar pun selesai. Dan hasilnya pun bisa ditebak. Setelah pemeriksaan, DNA dokter sama sekali tidak cocok dengan yang ada di tubuh Lassie. Hasil ini tampaknya sudah diduga oleh semua orang. Maka polisi bergegas saat Lassie mengantar anak perempuannya ke sekolah. Di depan guru dan orang tua. Mengumumkan hasil pemeriksaan dengan suara keras. Ini membuat reputasi Lassie hancur seketika. Dia tidak mengerti bahwa dirinya adalah korban. Sekarang malah menjadi pihak yang memfitnah orang baik. Untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, Lassie dengan marah menemui kepala polisi. Dia tidak percaya pada hasil pemeriksaan itu. Bahkan meragukan proses pengambilan sampel. Untuk membungkam Lassie, kepala polisi langsung menelepon rekan yang mengambil sampel dengan speakerphone. Bisakah kamu memberikan nama perawat yang mengambil darah? Dia sedang sibuk saat itu. Dan kliniknya memiliki peralatan terbaik di kota. Jadi dokter sudah mengambil darah dan mengirimkannya kepada saya. Sudah diambil sejak lama. Apa kamu baik-baik saja? Lassie, Lassie, kenapa kamu harus menyeret orang baik ke dalam masalah? Lassie sangat tidak puas dengan cara kerja polisi. Tidak ada pilihan lain, kepala polisi harus menemui dokter secara langsung. Meminta untuk mengambil sampel DNA sekali lagi. Tak disangka dokter langsung setuju. Di bawah pengawasan kepala polisi, dokter meminta perawat untuk mengambil darah dari lengannya. Namun, tidak ada yang memperhatikan gerakan kecil dokter saat mengarahkan jarum ketika perawat bersiap untuk menyuntik. Begitulah, satu tabung darah yang tidak lebih kental dari soda diambil. Kemudian dokter menemui Lassie lagi, memohon dengan penuh belas kasihan agar dia tidak memfitnahnya lagi. Seketika, semua orang di kota kecil itu mengetahui kejadian ini. Mereka semua menganggap Lassie sebagai wanita jahat yang memfitnah dokter. Dalam waktu singkat, internet pun dipenuhi berbagai pendapat. Tak lama kemudian, hasil pemeriksaan polisi juga keluar. Tanpa kejutan, 03NAC26A tidak cocok dengan yang ada di tubuh Lassie. 03NAC26PP010Y03NAC03NAC hanya saja mengabaikan satu hal, yaitu sampel dokter kali ini. Berbeda dengan yang dia kirimkan sebelumnya. Sekarang, bahkan kepala polisi pun tidak percaya pada Lassie. Seluruh proses pengambilan darah dilakukan di depan matanya sendiri. Hasil ini menunjukkan bahwa Lassie selalu berbohong.
Jika dia terus mengganggu, kepala polisi akan menangkapnya dengan tuduhan memfitnah dan pencemaran nama baik. Dalam sekejap, Lassie menjadi sasaran kritik. Bahkan dia dipecat tanpa ampun oleh bosnya. Dia datang ke supermarket dengan bingung. Saat tiba di kasir, dia baru menyadari bahwa hidupnya sendiri menjadi masalah. Melihat tatapan aneh orang-orang di sekitarnya, Lassie melarikan diri dari supermarket seperti terbang. Dia mengurung dirinya sendiri. Penyiksaan mental dan fisik membuatnya benar-benar hancur. Ayahnya merasa kasihan pada putrinya, memutuskan untuk membawanya pergi dari tempat yang menyedihkan itu. Tiba di lingkungan baru, Lassie juga mulai menerima terapi. Namun, gambar-gambar yang menyakitkan di pikirannya tidak pernah hilang. Dia tetap yakin bahwa sesuatu terjadi malam itu. Potongan-potongan ingatan terus menyiksanya seperti mimpi buruk. Tidak, selamat datang di klinik saya. Tidak, tidak, tidak. Mimpi indah, sayang. Lassie setiap hari menderita siksaan mental. Sementara di sisi lain, dokter itu bersenang-senang. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bahkan sesekali mencari target baru. Setelah beberapa waktu menjalani terapi, Lassie akhirnya mulai pulih. Mulai memiliki keberanian untuk menghadapi masa lalu yang kelam. Ayahnya berbicara dengannya tentang hasil pemeriksaan. Menasihatinya untuk tidak terlalu terobsesi. Lassie juga mulai goyah. Meragukan apakah malam itu benar-benar hanya halusinasi. Namun ketika dia pindah ke rumah baru, putrinya berbicara dengan teman sebelah. Percakapan itu menariknya kembali ke realitas. Teman bertanya kepada putrinya mengapa mereka pindah ke sini. Putrinya menjawab bahwa itu karena ibunya melakukan kesalahan. Kata-kata ini menusuk hati Lassie. Dia harus membuktikan dirinya kembali. Jadi, dia kembali sendirian ke kota kecil itu. Meminta polisi untuk meninjau kembali kasusnya. Namun polisi mengatakan bahwa tanpa bukti baru, tidak mungkin membuka kembali kasusnya. Untuk mencari bukti baru, Lassie membayar mahal untuk menyewa seorang detektif swasta. Mulai memantau setiap gerakan dokter selama 24 jam. Sementara itu, dia menemukan perawat di klinik. Dia telah bekerja dengan dokter selama bertahun-tahun. Pasti tahu beberapa hal. Namun perawat itu tidak mau mengatakan apa-apa. Percakapan mereka didengar oleh pelayan. Dia segera mengejek Lassie karena kembali membuat masalah. Jika target berikutnya adalah anak perempuanmu, atau saudara perempuanmu, apakah kamu masih akan mengatakan hal yang sama? Lassie membuatnya terdiam. Juga membuat sikap perawat itu melunak. Akhirnya memutuskan untuk membantunya. Dia memberikan Lassie sebuah daftar. Di dalamnya terdapat rekam medis pasien dari beberapa wanita muda. Dan mereka hanya datang sekali dan tidak pernah muncul lagi. Lassie tahu pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Jadi, dia mengunjungi satu persatu alamat tersebut. Namun, wajah para gadis ini berubah drastis setelah mendengar tujuannya. Mereka bahkan menolak untuk membicarakan segala hal tentang klinik. Karena kota kecil ini tidak begitu besar. Tidak semua orang memiliki keberanian seperti Lassie. Berani menghadapi gosip. Berani menyatakan perang terhadap kejahatan. Ketika Lassie menemui jalan buntu di mana-mana. Detektif swasta di sisi lain berhasil membuat terobosan besar. Dia menyamar sebagai pasien dan menyusup ke rumah sakit. Dia berhasil mendapatkan sampel air liur dokter. Segera memulai perbandingan. Namun, yang tidak terduga adalah, karena air liur tersebut tercampur terlalu banyak lem. Tidak dapat mendeteksi DNA yang valid. Tidak ada pilihan lain, dia kemudian menemukan seseorang yang sering bersama. Seorang wanita cantik yang sering meneliti struktur kun dengan dokter. Berharap bisa mendapatkan beberapa cairan tubuh darinya. Namun, wanita cantik itu sama sekali tidak mau bekerja sama. Lassie yang kehabisan akal bersama rekannya hanya bisa mengerahkan target mereka pada mobil dokter. Untungnya, usaha keras mereka tidak sia-sia. Mereka menemukan lipstik yang digunakan oleh dokter di dalam mobil. Hanya saja, dalam kepanikan, mereka tidak sengaja menyentuh klakson mobil. Hampir saja ketahuan oleh dokter yang keluar untuk memeriksa. Untungnya, tidak terjadi apa-apa. Setelah mendapatkan sampel, mereka segera mengirimkannya untuk diuji. Hasil yang didapatkan sepenuhnya cocok. Dokter itu adalah orang yang menyerangnya. Menghadapi obsesi Lassie, kepala polisi mulai diam-diam mengaguminya. Namun, jaksa mengatakan meskipun buktinya kuat, tapi sampel itu didapatkan dalam kondisi ilegal. Secara hukum, itu tidak bisa digunakan. Untuk saat ini, hanya bisa membawa dokter kembali untuk melakukan tes ulang. Namun kali ini dokter membawa pengacaranya. Menyatakan dan mengatakan, jika kali ini masih tidak cocok, maka Lassie harus meminta maaf secara terbuka kepadanya. Dan tidak boleh mengganggunya lagi tentang hal ini. Lassie hampir tidak bisa percaya. Dari mana sampah masyarakat ini mendapatkan keberanian seperti itu? Ternyata dia masih terlalu muda. Di bawah kesaksian semua orang. Ahli forensik mengambil sampel darah dokter. Namun hasilnya membuat Lassie kembali hancur. Keduanya tetap tidak cocok. Tidak ada yang tahu apa yang salah. Lassie mengejar keluar untuk menghadapi dokter. Namun dia diancam mati oleh pengacara. Melihat ekspresi sombong lawannya, Lassie memutuskan, pasti akan membawa serigala berbulu domba ini ke pengadilan. Namun anjing tidak bisa berhenti makan kotoran. Dokter yang merasa menang mulai bertindak lagi. Dia datang ke klinik. Dengan alasan ronde, dia masuk ke sebuah kamar pasien. Melihat seorang gadis yang tertidur di tempat tidur. Dokter perlahan membuka pintu dan masuk. Keesokan paginya, kepala polisi yang masih mempelajari hasil pemeriksaan, tiba-tiba menerima kabar baik. Ada seorang gadis datang melapor ke kantor polisi. Juga mengklaim bahwa dia dilecehkan oleh dokter tadi malam. Perubahan mendadak ini memberi secercah harapan bagi semua orang. Namun, gadis itu juga seperti Lassie. Hanya memiliki ingatan yang samar-samar. Selain itu,
Tidak ada bukti yang tertinggal di dalam tubuh. Kepala polisi terpaksa meminta Lassie untuk bersaksi di pengadilan. Karena hanya dengan berani berdiri, bisa merobek topeng kepura-puraan dokter. Dua gadis berturut-turut mengajukan tuduhan terhadap dokter. Maka polisi langsung datang ke klinik. Hingga saat diborgol, dokter masih tidak tahu mengapa dia ditangkap. Kali ini ahli forensik tidak mengambil darahnya, melainkan mengambil selaput lendir air liurnya. Untuk lebih memastikan, juga mencabut 2 helai rambutnya. Kali ini dokter tidak lagi tenang seperti sebelumnya. Ekspresinya mulai panik. Setelah pemeriksaan teliti oleh ahli forensik, sampel akhirnya cocok. Hari sidang segera tiba. Lassie berdiri dengan tegar. Namun, pengacara pihak lawan menghadapi hasil tes DNA. Ini hanya membuktikan bahwa keduanya pernah berhubungan. Namun, tidak ada bekas luka di tubuh Lassie. Menunjukkan bahwa perlawanan saat itu tidak cukup kuat. Jadi tidak bisa memastikan bahwa dokter adalah pelakunya. Selain itu, dokter juga berbicara sembarangan di pengadilan. Mengatakan bahwa saat itu Lassie yang mendekatinya terlebih dahulu. Keduanya bersama dalam keadaan yang sepenuhnya sukarela. Mengenai hasil DNA yang tidak cocok sebelumnya. Hanya karena status terhormatnya. Dia memiliki banyak pengagum. Agar tidak diancam oleh gadis-gadis tersebut. Dia menyuntikkan darah yang diambil dari pasien ke dalam selang karet. Kemudian memotong kulit. Lalu menempatkan selang dengan tepat di atas pembuluh darah. Jadi, pada 2 kali pengambilan sampel sebelumnya, darah yang diambil adalah milik orang lain. Hanya tidak ingin gadis seperti Lassie berhasil. Sebagai seorang dokter, melakukan ini hanya demi kepentingan orang lain. Tentu saja juga untuk melindungi diri saya sendiri. Jelas, bahkan hakim tidak bisa mendengarkan omongannya ini. Maka diputuskan di pengadilan. Mengenai tuduhan pelecehan seksual. Dokter memanfaatkan posisinya. Menggunakan obat bius untuk melakukan kejahatan. Kamu pemfitnah. Kami menganggap terdakwa bersalah. Pada saat ini, Lassie akhirnya bisa bernapas lega. Dalam perjalanan memperjuangkan hak selama lebih dari 1 tahun. Dia pernah ragu, pernah putus asa. Tapi setelah usaha yang tak kenal lelah, akhirnya serigala berbulu domba ini mendapatkan hukuman yang pantas. Film ini diadaptasi dari kisah nyata. Semoga setiap perempuan yang menjadi korban bisa berani untuk berdiri, melawan para pelaku kriminal sampai akhir.